dalil sing paling jenengan dengarkan mulai TK sampai besar tua, la haula wala quwata, wis niku membudaya mocone, tapi prakteknya jarang yang tahu. Sebab apa jarang yang tahu? Karena kita belum mengenal isi di dalam agama tauhid. Niki persoalannya. Ayo kalau urai, kita sebagai makhluk sifatnya tidak punya daya upaya menolong apapun terhadap siapapun, wala quwata, dan kekuatan. Tapi itu kok terjadi, ada penolongan Pak Kades, iku sebab di dalam diri Pak Kades illa billah, karena ada Allah. Nggak percaya? Dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah berkata, huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah iku yo ning jero yo ning jopo jenengan. Sampak ini didialogkan Allah terhadap Rasulullah Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dawuh, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawab Muhammad. Apa yang dijawab? Fa inni qaribun, sesungguhnya saya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kedekatan Allah terhadap kita itu lebih dekat daripada urat leher. Loh, jajal. Tapi mengapa kita tidak tahu? Karena kita belum masuk segoro tauhid ruhaniyah kita. Itu loh persoalannya. Jelas nggih? Jadi saya dikatakan menyekutukan Allah dengan yang lain. Dalam hati saya ada iman yang bisa menolong selain Allah. Wis ben sederhana, enak diterima siapapun. Gini, iman sampean duduklah di iman gini, Allah menolong jenengan, Pak Kades diizini Allah untuk menol. Le ngaten lho. Sederhana nggih. Sebab tanpa Allah ngizini Pak Kades, gak mungkin jenengan ini tertolong. Iki contoh kecil mawon Pak nggih, yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal semuanya wis di dalam tubuh pribadi. Jenengan ambekan, isone ambekan sebab jenengan sehat jantunge, paru-parune. Lah ngoten nggih. Wis. Paru-paru, jantung iku ya makhluk. Coba kalau di situ tidak ada Allah, atau Allah tidak mengizini terhadap jantung atau paru-paru, bisakah kita bernafas? Boten. Memang satu sisi seakan-akan olehnya napas bisa keluar dan masuk itu disebabkan karena salah satu organ tubuh kita, paru-paru dan jantung itu berfungsi alias sehat. Tapi secara hakikat semua Allah. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan ini tujuannya apa? Terusnya ayat, liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengkanter, untuk membetulkan ruhaniyah kita yang beragama, yang asalnya tidak ada pengesakan pada Tuhan, biar ada pengesaan. Supaya ada pengesaan. Sebab jenengan dikatakan wis esa, ati sampean imane mung dateng Allah ingkang nulung.
Wis, sekarang tadi saya contohkan tingkatan Pak Kades. Langsung kula polno Rasulullah. Di dalam salah satu ayat Allah berkata, surat Az-Zumar ayat 44. Ya. Allah berkata gini, "Kul Muhammad, katakanlah terhadap umatmu." Bahasa kul iki mboten kul kadal kesit lho ya. Mboten. Kul niki Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan isi daripada wahyu yang akan disampaikan. Katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, beritahukan Muhammad terhadap umatmu tentang apa? Lillahi iku tetap kedue Allah apa as-syafa'atu pertolongan, syafaat jami'an kelawan sekabehani. Muhammad katakan tentang syafaat itu milik Allah semuanya. Jenengan ditolong Allah, bisa bernafas, sing nolong iku Allah, bukan paru-paru dan jantung. Memang kayaknya jantung paru-paru sehat yang menolong. Yang memberikan syafaat terhadap kita tadi dalam segi berjalan, melihat, mendengar, di situ ada Allah. Bukan telinga, bukan mata, bukan mulut, bukan. Iman sampean ini yang tadinya beragama yang tidak ada ketauhidan, makanya tujuannya liyudhirohu, untuk mensucikan, untuk mengkanter, untuk memberikan pengajaran-pengajaran terhadap agama kita yang tadinya tidak beragama tauhid ben bertauhid. Lha ngaten. Cara jasmani kita yang tadinya ibadah yang muncul dan timbul pada diri kita mingkol bin rohibin, berjalan di atas jalan nafsu, dikasih pengajaran tauhid supaya mingkol bin zahidin, berjalan di atas jalan Allah. Ngaten niki tandane jenengan munculno iman, ada pengrasa kehadiran Allah dalam tubuh dan luar jenengan. Dengan itulah akhirnya jenengan bisa bergerak, bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Itu caranya sholat untuk khusyuk seperti itu. Walau karihal musyrikun, dilihat dalam surat As-Saff tadi ayat 9. Walaupun Rasulullah itu dibenci oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrikun, orang-orang yang tidak suka dinu tauhid, walaupun beliau dibenci tetap beliau sampaikan. Nyun sewu Pak, saya sudah kurang lebih 24 tahun mulai tahun 2000 kemarin menjelaskan tentang dinul haq ini, dinul tauhid. Saya merasakan pengalaman keluh kesah saya. Umpama boleh saya ceritakan, akeh remeke katimbang boten. Banyak cacian daripada tidak. Banyak yang tidak mau menerima daripada yang menerima. Wa aktaruhum la yu'minun, kebanyakan umat ini menolak tapi tetap tak sampaikan. Ngapunten, sejarah kisah saya nek masalah penjara, sudah masuk penjara 3 tahun. Masalah tidak hanya dicaci Pak, diusir, udah saya alami. 2010 sampai 2012, 10, 11, 12 masuk penjara, tak lakoni. Udah keluh kesah, tapi tidak akan menjadikan saya berhenti untuk menyampaikan hal tersebut sekalipun saya dulu di penjara. Keluar penjara, kaum saya sadar, langsung disuruh
menjadi kepala dia. Padahal rabondo Wak. Ya ora bondo-bondoan sampai periode kedua. Asini pun jenuh. Tapi amanah Allah di dalam umarok akhirnya nggih tak jalani sampai sekarang. Ditambah 2 tahun lagi nggih Pak Kades nggih. 2 tahun nih konco-konco kemarin nang Jakarta. Jadi mestinya 2025 selesai, ditambah 2 tahun 2027 oleh bonus 2. Oke. Pun Bapak Ibu, jadi jenengan, aku yakin saya akan pensiun. Kapan waktunya pasti. Termasuk kayak ngenten ini regenerasi. Jadi mengacu pengalaman saya, siap dicaci, siap dimaki, dihujat. Jangan menjadikan hati jenengan iki putus asa. Iya. Aku yakin sekupnya nanti apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Paling tidak sampai niki diperintahkan Allah untuk keluarga jenengan orang dekat, anak dan istri atau suami. Tapi Allah kalau mentakdirkan terhadap umat yang lainnya, bisa apa jenengan? Mesti bisanya nganut. Ya udah, sama dengan saya. Maunya cuman di wilayah Jawa Timur aja lah. Masya Allah. Ke Papua, Sumatera, gitu. Ke Jakarta, Jawa Tengah. Ya sudah, Allah bikin seperti itu gimana? Tetap jalani. Cuman aku yakin mobil berjalan soyo suwe mesti ada terminalnya. Kapan ini? Ya ini sing kula arep-arep kula tunggu-tunggu. Sing mburi mencak-mencak, dereng Gus, dereng. Lah ngoten nggih. Iku lah karepmu. Nek karepe Allah beda malih. Makanya tolong paling tidaklah anak istri jenengan kenalkanlah ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Urusan mau terima atau tidak bukan urusan kita. Pun itu tujuannya satu. Seberapa jauh pentingnya ruhaniyah kita mengenal dinu tauhid. Pertama, untuk mengesahkan Allah. Kedua, supaya mohon maaf ruhaniyah jenengan kali kula ketika kejadian yang mesti terjadi, yaitu kullu nafsin dha'iqatul, ingat mesti terjadi toh, supaya jenengan estu didudukkan Allah di jalur husnul. Coba buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Di situ Allah katakan, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa saat di dunia mripate ati atau ruhaniyah iki masih buta, belum bisa mengesahkan pada Allah, atau masih ada iman selain Allah, kok ya sudah mati, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillah. Makanya ada apa ayat yang mengatakan wa min waraihim barzatun, barzahun. Ono alam barzah iku apa? Ternyata barzah itu adalah dinding, Pak. Artinya dinding. Dinding yang tebal yang tidak bisa dibuka kecuali Allah yang membuka, dan ruh itu masuk di dalam barzah, gelap gulita. Makanya apa? Oh, kita sebagai anak putu orang Nahdien kirim donga, lah ngoten nggih. Dina 1 sampai 7 sampai 40 sampai 100 sampai 1000 lah ngoten biasa. Kirim donga, mbok menawa bapak emak mbah iku ono alam barzah iku gelap, ben dadi alam padang, alam lahut.
pindah ning alam laut, alam padang. Iku nek diterima donga sampean, kirimane nek diterima Allah. Nah nek ditolak ya mboten saged. Doa siapakah yang diterima oleh Allah? Doa yang bagaimanakah doa yang diterima Allah? Doa dari siapapun panjenengan. Tapi keadaan ruhaniyah sampean itu harus ini wajah ya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki berarti jenengan gak ngaku-ngaku kalau yang kirim tahlil, kirim doa lewat sodako jariyah, jenengan boten ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, tapi justru dalam hati sampean itu ada pengiman, ada pangroso yen sejatine kang agawe sedaya iku Allah Subhanahu ya ini mesti diterima. Makanya jenengan iku nek ngundang tahlil kan gak wong lurut tok toh, tangga kiwa tengah mboten dah. Sak RT kadang digeratak, apalagi Pak Kades biasa sak kampung. Iku maksudnya barangkali di antara warga kita ada waline Allah. Kita nggak tahu. Ada kekasih Allah. Siapa sih kekasih Allah? Apakah wong iku mesti ceramah? Tidak harus. Apakah mesti wong iku nandindi sarungan, kelambine koko, gitu? Terus nggih kopiahan serbanan? Tidak harus, Pak. Allah bisa meletakkan kekasihnya menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Polo, bisa jadi. Bahkan mohon maaf, pemulung, orang yang kita rendahkan di masyarakat bisa jadi itu kekasih. Tandanya bagaimana? Setiap kali dia jasmani melakukan apapun, keadaan hati beliau itu mingkol bin zahidin, condong iman yang melakukan semua itu Allah di dalam diri saya. Itu. Ini orang lain nggak tahu dah Pak ya. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena dia selalu memegang zikir. Mengapa dia kok bisa zikir? Karena dia paham sudah tenggelam di dalam lautan tauhid. Cetong ya? Jam pinten niki? Pun sak jam pas. Jane nggih kurang Pak. Tapi saya tidak bisa untuk menolak aturan yang ada pada diri saya. Cuman sing penting jenengan paham, tak urai mulai awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah gini. Mengapa Rasulullah sampai mempertaruhkan kehormatannya beliau, dicaci dimaki, menyampaikan dinu tauhid? Dasarnya kalau beliau itu sayang pada kita. Sayang. Kita dikritik, kita ditunjukkan hidayah atau petunjuk ning akhirat, itu saking sayangnya beliau pada kita sebagai umat. Kadang-kadang kita juga salah paham. Dikira Rasulullah itu menyalahkan kita. Enggak. Enggak punya hak Rasulullah menyalahkan kita. Enggak. Beliau hanya menyampaikan, "Innilakum minhu nadhirum mubin." Itu status Rasulullah. Saking sayangi Pak pada kita. Cuman kitalah oleh karena dipengaruhi oleh nafsu, kita enggak sadar kalau Rasulullah itu sayang pada kita. Lah, ajaran ini diteruskan oleh para pengikut-pengikut setia beliau. Itulah yang kumaksud Ali Imran 31,
mereka in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah beliau jenengan sedaya yang mengikuti tindak Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Pun satu, kasih sayang. Dua, olehnya beliau mentaruhkan seluruh keluarganya, enak-enak kelon Pak ngeten iki gitu ya, bengi-bengi ditinggal keluyuran gitu ning jaba, sudah tidak ngerti waktu. Kalau saya besok langsung kerja, pulang jam 4. Kadang ya kalau ada ngaji yang terlalu jauh ya jam 12 saya pulang. Kalau tadi sebelum jam 12 saya pulang karena di rumah ada tamu urgen dan sekalian pamitan nangoni perangkat gak melebu nggo wis. Kalau Mojokerto itu sampai jam 4 Pak, perangkat desa itu sampai jam 4. Cuman kadang-kadang nggak bisa karena udur, mimpi gabah, mimpi apa jagung, kok ya mendung Pak Kades, mendung ngantuk, ya mantuk jam kali ngatane, pewenak pokoknya jan penak pokoknya. Nah, hati apa fleksibel ngaten. Oke, saya juga tidak wis memandang waktu, istirahat bisa di mobil suka-suka. Bon. Ditaruhkan semua oleh baginda Rasul dengan itu. Pertama karena kasih sayang, kedua supaya jenengan nanti ketika ajal menjemput posisi jenengan itu tidak di su'ul khotimah tapi di husnul khotimah. Bon. Jadi lawan kata pengertian surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia sudah tidak buta lagi hatinya pada Allah, maka dia pun di akhirat pun tidak akan buta. Terakhir, sholat sampai mesti khusyuk. Gak kadek gak. Bagaimana tidak khusyuk ketika jenengan mulai takbiratul ihram, hati sudah merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang melakukan. Sebab tanpa itu, tanpa beliau, jenengan ini nggak akan bisa berdiri sendiri, nggak akan bisa rukuk sendiri, tidak akan bisa sujud sendiri, dan seterusnya. Sebab laksana kita seperti korean ambek rokok itu Pak, la haula wala quwata sampai meni, ya meneng enten iki. Kalau tidak ada pihak yang lain, ayo coba. Rokok kongen ngomong korean sumetno aku sakit ngomong sakit. Apabila ada omongan korean sumeten rokok itu, bisakah korean nyumet dewe? Mesti ada pihak yang lain. Laksana Allah saya laksana, korean laksana, kita makhluk sama semuanya. Makanya mengapa di dalam rukun iman khairihi wa syarrihi minallah, perkara tindakan apapun yang kau katakan baik ataupun jelek, di situ tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Cuman pertanyaannya mengapa si A dijalankan jelek, si B dijalankan baik? Tinggal pertanyaannya ada apa? Ini diri kita yang menjawab. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus, setelah ngaji tauhid bersama Gus Mukhlason, kula niku sak mantuni salat dadose malih mboten saged berdoa Gus, mboten saged donga. Nate kula mirengaken dawuhipun panjenengan gak usah njaluk, penaan gak njaluk, ngoten. Ngoten ketika saya membaca istighfar setelah sholat, apakah itu juga termasuk permintaan Gus? Lah untuk menyikapi itu, sementara di ayat-ayat Al-Quran itu kan kita disuruh untuk
memintakan maaf kedua orang tua dan sebagainya, dan itu bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik secara hakikat, lebih-lebih secara syariat, sebetulnya itu nggak ada larangan untuk berdoa, nggak ada. Cuman saja nggak ada larangan dengan catatan kalau punya etika, dan dilarang bagi jenengan ahli tahqiq kalau tidak ada etika. Jangankan minta tomak ilu, tomak, tahu tomak? Niku mboten angsal kok. Tomak arep-arep toh. Itu salah satu sifat yang dijauhi oleh ahli tahqiq, ahli syuhud atau ahli tahqiq. Apalagi minta izin, bukannya nggak oleh, malu izin. Karena apa? Napas iki minta urusan materi lo ya, urusan napas lo Gusti Allah mendetik gratis no, nggak njaluk diwenehno. Coba napas iki oksigen diukur rupiah ketemu piro Pak? 1 hari 1 malam. Mboten saged nggih Pak Kades, mboten saged. Coba umpama wis tak regoni 50 juta, tapi jenengan ojo napasan, ojo napas sak jam, gelem mboten? Sak jam gak oleh napas diganti uang 50 juta, nggak ada yang mau. Berarti hargane napas iki tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Itulah yang menjadikan dasar ahli tahqiq, ahli syuhud ketika meminta persoalan urusan dunia malu. Kalau toh dia itu memohon, itu khusus urusan ukhrawiyah, syafaat, rahmat, hidayah, pengapura, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Ini pun harus pakai etika. Kalau nggak pakai etika tetap dilarang, nggak boleh. Bagaimana etikanya biar sinkron? Terus pertanyaan, kalau urusan dunia bagaimana? Lah ini agak beliau rotok takut, tapi bukan berarti mboten angsal. Tetap dengan catatan ada etika. Apa etikanya? Harus hati sampean duduk di tajalli, pun etikanya itu. Apa itu tajalli? Hati jenengan harus menetapkan ning ati ono rasa lan pangrasa semua apa yang ada kaitannya dengan kehendak, dan kehendak itu diucapkan, hati jenengan tetep ngakokno sedaya iku sing agawe Gusti. Mboten napa-napa nek ngeten. Misale Allahumma nang sapa kuno irhamhu, kasihlah rahmat ya Allahu ing wong tuwaku, misalkan bapak, nggak apa-apa. Ya Allah, Allahumma maghfir lahu, Allahumma maghfir laha, nang mbok, monggo. Tapi jenengan hati sampean harus punya etika, yaitu duduk di tajalli. Mulai dari apa kehendak sampai diucapkan Allahumma tadi sampai selesai, hati jenengan harus terus mboten asal putus dalam iman tauhid. Iman di mana jenengan yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala, sesungguhnya sing agawe kabeh iku mung Gusti
Allah. Gini ki lakune para kekasih Allah ya seperti ini. Kalau seperti ini Bu, mboten napa-napa. Hati benjing mengki dalu nek mantuk, ya Allah niki omah kula tebih saking pondok. Kula biasa ini ku ngompreng, ya Allah. Ya Allah, kula nggih bukane kok ya minta mboten. Mungkin lebih baik kula niki wonten sepeda motor. Mboten njaluk tapi nyender ngoten nah. Yes. Seperti Abu Nawas nih lho Pak Bu. Abu Nawas, ya Allah kula mboten pantes, ya Allah mlebu surga krana dosa-dosa kula. Kula nggih ngoten, mlebu neraka nggih mboten kiat. Lah ngoten nggih. Akhirnya Allah dhewe yang mutusi toh. Oh iya. Abu Nawas pinter. Berarti karepe njauh tak sepuro. Cuman gak diomongno. Abu Nawas itu kasih Allah. Mimbatil Aulia, wonten kitab kok. Kitab yang menceritakan kisah Abu Nawas iku. Nek ngaji iki ngguyu kemekelen. Gandengane ambek Raja Harun Ar-Rasyid teng mriku. Irak mriku lho. Pun. Jadi mboten napa-napa Bu, tapi hati jenengan harus punya etika. Etikanya hati sampean harus duduk di tajali. Inilah cara jenengan kali kula niki politik nang Gusti Allah. Lengan kaya angatan. Nggih. Monggo ada lagi. Estri dulu, tantek nih wong estri. Sik sitok lho. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nderek tanglet. Iki berkaitan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti segala sesuatu adalah datangnya dari Allah. Ketika saya tidur, ini berarti kan juga benar-benar seperti patung dan tidak sadar. Nah, di situ Allah memberikan isyarah, sering memberikan isyarah, yaitu banyak ayat-ayat Allah yang di situ ditampilkan, kemudian bercahaya di angkasa seperti itu. Kemudian cemelorot ngoten Gus, kayak tidak ada di dunia ini, tidak terlihat di dunia itu. Kemudian juga ada lain waktu ada lafaz Nahdlatul Ulama, itu besar juga ada di angkasa, kemudian bercahaya cemelorot ngoten. Nah, itu maksudnya apa? Maknanya apa? Yang terakhir yaitu ketika terbangun dari tidur, ini kan merasakan memang kita ini benar-benar patung dan tidak sadar ketika kita bangun, tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, ketika itu saya melafadzkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di situ kok disusul ada terlihat lafadz Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa ilal arsy. Nah, niku dalam waktu dekat ini Gus, pripun maksudipun makna dari isyarah tersebut? Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditampilkan Allah miturut penglihatan basiroh mata hati jenengan, baik di dalam mimpi, di alam mukasyafah atau alam muhadoroh, berarti jenengan dalam keadaan sadar, itu semuanya kelebu ayat. Ayat itu kelebu makhluk, dan di dalam ayat itu ada pengertian apa atau menyimpan makna apa. Bapak Ibu,
Apa sih ayat itu? Ayat itu kan bahasa Arab toh Pak ya. Ayat artine tondo. Di belakang tondo mesti ada yang ditandani. Menandai apa? Iku gak disebut no. Karena tempatnya sir. Contoh, sampai masuk kota, ada tanda merah, dis, tengah-tengah ono seretit putih nih, berarti tanda dilarang masuk. Nah, ngerti nggih? Pak polisi itu gak usah nulis dilarang masuk dan dicontohno masuk ini lo gak oleh, boten. Cukup ayat itu ditampilkan sehingga maksud di dalam ayat itu mesti ada, apapun itu, apapun. Di dalam tulisan Al-Quran firman Allah itu ada maksud, karena itu ayat. Makanya kalau kita bicara ayat Allah, wahyu Allah, itu ada yang tercipta, ada yang tertulis. Nek tercipta ya alam niki. Tertulis berarti yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ada satu tersirat. Lah tersirat itu ada di dalam tertulis dan tercipta. Tergantung ayat ini menandai apa. Jenengan tadi waktu mimpi ketemu ayat tulisan Al-Quran bersinar. Nahdlatul Ulama gawedi. Lah mimpi to niku. Berarti jenengan gak sadar toh? Wong tilem kok, wong tidur sari. Ini pun punya arti. Apa? Nahdlatul Ulama gawedi, kebangkitan ulama. Inilah jawabannya ada di surah Toha ayat 14. 2014 itulah kebangkitan ulama akhirat mulai. Ulama-ulama utusan-utusan Allah yang menyampaikan dinut tauhid secara terang-terangan. Padahal sebelum 2014, sampai zaman Khalifatul Sayyidina Ali dibunuh berapa ratus tahun ini, terkesan ajaran ini ditutup-tutupi, tenggelam, gak berani Pak para tabi'ina solihin menyampaikan dengan terang-terangan, ini nggak berani. Karena apa? Ketika saat muncul langsung disikat. Dzalika dzalalatun, itu ajaran sesat. Apalagi yang bersumber dari kejawen. Nggih? Ilmu sejati. Wis. Gak berani. Wong dari unsur wasilun itu aja langsung disikat kok, padahal tidak meninggalkan syariat. Itu semuanya karena belum paham. Kalau nggak percaya gini, contoh, kita punya anak kecil, entah umur 2 tahun, entah umur 3 tahun, sukanya itu mainan air di kolam-kolam itu Pak, sewenang. Anak kecil-kecil, tulinan apa namanya, lilin ada apinya, suka itu. Tapi dia nggak sadar kalau itu bahaya.
Jenengan sebagai orang tuanya ketika melihat anak itu mendekat kolam atau api, jelas karena jenengan itu paham ada bahaya, mesti disaut. Bagaimana tanggapan anak? Nangis. Dikira kita jahat sebagai orang tua. Karena nggak paham itulah anak itu akhirnya menyalahkan kita. Sama Pak, mohon maaf. Tidak hanya di desa saya, semua desa, elek api Pak kepala desa itu mesti dilokno. Nggih mohon maaf, mungkin zaman BLT niko. Dikira kepala desa ngatur-ngatur nek RT ini tonggone dulure tok sing dibagi. Enggak Pak, gak ngawur. Yang menentukan itu pusat. Kita itu hanya untuk diberikan untuk melaksanakan. Ada istilah data Pak ya, ada istilah data. Istilah data. Dulu di data Pak Kepala Desa yang dulu misalkan tergolong masyarakat miskin, masuklah dapat bantuan. Nah ngoten nggih? Wis. Terus seiring berjalannya waktu, beliau ini asalnya miskin, punya usaha dan sebagainya. Akhirnya data itu berubah. Data itu enggak berubah. Belum berubah. Padahal sudah dirubah oleh Bapak Kepala Desa berikutnya. Oh ini enggak layak dapat. Terus yang sana layak dapat, diubah. Ini yang sering terjadi dan itu saya alami sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa merubah data dari pusat. Akhirnya terkesan di lapangan sing layak dapat, sing gak layak gak dapat. Sing layak gak dapat, sing beneran nih. Sing gak layak dapat. Cek emok tonggone, cek emok dulure. Inilah makanya tak kenano masyarakat nek gak paham tekok. Anak ojo kususu muring-muring dhisik. Tekok nang wong tua Pak, aku mah kok gak oleh dulinan apa? Lele ini apa? Tanya dulu. Anak nggak boleh marah-marah. Tapi nyun sewu nggak bisa Pak, mesti marah-marah. Sama, mohon maaf. Kita yang masih ada di syariat saja, mohon maaf ya. Ajaran tauhid, ilmu sejati atau ilmu kaweruh, mengapa beliau itu tidak menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum? Apabila terpaksa dia menyampaikan, mesti memakai bahasa isyarat semata-mata biar tidak muncul fitnah pertarungan dalam hal iman atau persepsi. Semata-mata itu, bukan pelit, bukan, memang belum waktunya. Tapi ketika saat masuk di tahun 2014, oh medsos Pak, YouTube, wes podo bermunculan, nggak apa-apa. Tapi tetap pemerintah memakai undang-undang yang disebut IT, ya, ada undang-undangnya IT itu ada. Jadi semata-mata bukan memberangus, enggak, membatasi biar gak terlalu frontal kita itu dalam hal berpendapat begitu. Dan inilah memang sejarah Pak, sehingga wong Jawa dulu punya rumus, ada istilah waktu kambangi watu hitam tenggelame gabus, ngoten ta? Eling sampean? Timbule watu hitam tenggelame gabus. Nggih niki Nahdlatul Ulama.
kebangkitan ulama. Ulama siapa yang dimaksud? Adalah ulama akhirat. Beliau akan menyampaikan dinu tauhidnya di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakatnya itu bertauhid kepada Tuhannya. Ajaran ini tidak hanya untuk umat Islam secara syariat, juga untuk umat Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya. Sebab di situ kembalinya pada umat manusia. Tidak hanya untuk satu golongan saja, untuk seluruhnya. Lah ini Bu, niku alam kasab Bu. Ayat itu alam kasab, cuman di situ ada pengertian. Lah pengertiannya, inilah masa di mana sudah digelar dinu tauhid secara terang-terangan. Wis. Yang kedua, terkait jenengan itu habis tidur, itu juga ngalami hal yang seperti itu. Di alam muhadharah, dalam ayat yang jenengan waos tadi menunjukkan bahwasanya apa yang di langit dan di bumi itu Allah ciptakan dan Allah sempurnakan juga. Maksudnya sempurnakan apa? Jenengan itu janganlah hanya paham ayatnya, tapi harus paham rahasia di balik ayat. Apa maksudnya? Kalau dunia dan seisinya itu disebut makhluk, mesti ono sing nyiptakake. Jenengan jangan kenal makhluknya aja, tapi harus kenal kholiknya. Siapa? Allah. Artinya Anda jangan kenal Allah sebatas namanya, tapi kenalilah Allah itu yang memiliki nama Allah. Itu tidak jauh, ada di dalam dan di luar jenengan niki lho. Jelas nggih? Oke. Ada lagi Ibu? Nggak ada? Sak lempar nanggone bapak-bapak. Berarti bapak kebagian 3. Salam. Bagaimana agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak Sampun. nggih. Pun. In asobathum musibah inna faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan ning dunya iki lho Pak, ning dunya. Panjenengan ini wajib hati ini mengembalikan apa yang dihadapkan Allah pada diri kita. Asobathum. Niki nek cara umum kan ngomong musibah yang nggak enak lagi itu toh. Asobathum. Ini maksudnya Allah mendatangkan sesuatu takdir iki, apapun kondisi sikon pada kita, wajib kita wa inna ilaihi, artinya mengembalikan kembali kepada Allah. Artinya apa? Wajib jenengan iki mengembalikan semua itu sumbernya dari Allah. Tentang iman sampai harus begitu. Mungkin ada pembelajaran la maujudan illallah. Dalam hati sampai nanti ada satu iman bahwasanya selain Allah sudah tidak wujud. Yang wujud cuman Allah. Nah, untuk mencapai di situ, satu, jenengan wajib punya guru akhirat. Dua, jenengan harus dibimbing dengan ilmu tauhid. Tiga, jenengan harus melaksanakan khalwat atau uzlah mujahadah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh guru-guru kita akhirat tadi.
Dengan begitulah nanti akan menjadikan hati sampean ini selain Allah itu sudah tidak mempunyai apa-apa pengaruh. Malakum dzarraw wala naf'an. Al-Maidah. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan mudarat, bahaya atau manfaat, menolong kita. Nanti iman ada di situ, sehingga jenengan imannya sudah la maujudan ilallah, terhadap selain Allah sudah tidak akan nyata wujudnya kecuali wujudnya Allah. Ya ini yang dimaksud makrifat. Inilah yang nantinya jenengan ini ketika idza jaa ajaluhum, tatkalane ajal iku teko, yang ajal itu tidak bisa diundurno, tidak bisa dijokno, mesti posisi sampean iki dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi jikalau di dunia jenengan belum imannya sampai di sini, yang kusebut tadi, pinter kaya apa jenengan maca kitab estu, pinter ya apa ilmu fikih, pinter ya apa ilmu hadis, pinter kaya apa ilmu Quran, tapi kalau sebatas kulitnya saja mesti su'ul khotimah. Percaya gak percaya terserah, saya tidak memaksakan Anda untuk percaya. Kalau nggak percaya, ayo kita tunggu nanti ketika sama-sama mati bareng. Bisa tuh Pak mati bareng? Nah itu kok ini Aceh ini kok tsunami seret bareng loh. Monggo sak kersa jenengan. Saya bukan sebagai pendidik, saya ndak. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada santri, tidak ada kiai. Tugas saya mau menyampaikan, jenengan percaya dan tidak itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Inggih. Sekarang tinggal bapak, ibu pun 3. Tasih wonten ta ibu Jane hok diri akeh wedoke. Lanange mek didik. Tasih wonten? Mboten nggih? Bapak kasih kesempatan, Bapak 2 untuk Bapak, barangkali ada. Kalau nggak ada tak lempar ke ibu nanti. Bapak dulu kalau ada. Monggo. Mike, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan penjelasan di bagian-bagian awal ngaji tauhid pada malam hari ini, saya merasa dan mungkin juga para jamaah sekalian juga punya perasaan yang sama seperti saya. Jadi saya merasa hampir semua ibadah baik mahdhu maupun ghairu mahdhu itu nafsu selalu mengikuti. Artinya nafsu masih minta bagian gitu. Nah, ibadah yang seperti ini apakah termasuk ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah? Dan bagaimana solusinya agar semua ibadah yang kita lakukan itu tidak ada bagian nafsu yang ikut di dalamnya? Itu yang pertama. Langsung kali metenan ya ini. Ngapunten nih. Yang kedua, saya setiap hari itu hampir tiap hari itu berkecimpung dengan anak-anak. Nah, bagaimana atau seberapa porsi ilmu tauhid yang kita ajarkan kepada anak-anak sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pikirannya? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Iya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Utawi piro-piro amal apapun niku
murni atau enggak murni. Iku suwarun seperti patung qaimatun kang njegegrek. Bahasa Indonesia njegegrek no, Pak. Patung sing njegegrek ngoten lho. Meneng ora iso obah niku lho. Patung yang berdiri lah wis gampangane. Patung meneng. Dituki wedang kopi yo gak diombe. Gitu. Disuruh untuk beli rokok ya tidak bisa. Oh, namanya patung. Amal semuanya seperti itu, Pak. Persis. Lah biar tidak seperti itu bagaimana? Wa arwahuha kudu dikasih roh. Utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas, wujute rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Amal iku kudu dikasih roh. Roy amal iku apa? Hati jenengan kudu ikhlas. Wujute rahasiane ikhlas iku piye? Mingkol bin zahidin. Kembali tadi. Jenengan gak rumangsa jenengan sing duwe laku. Jenengan gak rumangsa yen jenengan yang lakoni. Jenengan gak rumangsa muncule laku itu dari jenengan. Tapi justru dalam hati jenengan rasa rumangsa iman sumbre dari Allah. Niki nek amal iku dikasih roh moko manfaat. Patung iki mang dikasih roh. Jasad sampean kali kula ni patung mbasa ditiupkan Allah roh di dalamnya, akhirnya bisa gerak, bisa macam-macam. Ya seperti itulah. Kesimpulan nih, segala amal apapun manakala tidak didasari ikhlas maka habitat a'maluhum ay batolat, ditolak. Ngapunten kang kuwatah. Ini pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Apa bedanya pandangan Allah dengan pandangan manusia, pandangan hakikat dengan pandangan syariat? Kalau pandangan syariat, pandangan manusia melihat makhluknya. Makanya ada syarat sahnya sholat, ada syarat, ada rukun sahnya sholat. Dilihat dari jasmaniah itu memenuhi syarat, insya Allah sah. Langoten nggih? Sah. Tapi kita tidak mau melihat bagaimana pandangan Allah. Pandangan hakikat itu memandang ruhaniah, perjalanan keadaan ruhaniah kita, hati kita kemana. Pun Pak, monggo iki iso dipastekno, diterima atau tidak. Jawabannya ada di surah Al-An'am ayat 79 dan surat Maidah ayat 29. Al-An'am ngomong, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Pun barometere tutupi ayat wa ma ana minal musyrikin. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Saya sudah tidak lagi masuk di dalam golongan orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Jawabannya di depan tadi. Karena ini wajahtu wajiyah, sesungguhnya wajahku bukan wajah jasmani gitu tuh, wajah rohani. Wajiyah menghadap wajah Allah. Pun di wajah Allah.
fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Bukan angin loh nggih, bukan oksigen. Iki yo di dalam yo di luar. Sudah tidak ada kata-kata di dalam atau di luar, di awal dan di akhir. Itu semua kalimat awal akhir dalam luar itu sudah hilang tatkala sudah betul-betul menghadap. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, kebalikan ayat ini, kalau jenengan ini rohaniah tidak menghadap Allah, kan gini tulisannya terakhir itu di akhir ayat, wama ana minal musyrikin. Wama ana, dan saya tidak termasuk golongan orang musyrik. Iku kalau ini wajah tu, kalau ini wajah tu tidak wajhiyah, tapi nanggone lilladzi fator samawati wal ard isinin dunya, maka maniki mboten enten. Dan saya termasuk golongan yang menyekutukan. Berarti amaliyah diterima atau enggak diterima, ono unsur penyakit syirik atau tidak? Jawabannya di situ. Al-An'am 79, Al-Maidah 29, tetep niki kisah Nabi Adam. Iki kisah Nabi Adam, Habil dan Qabil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Apa itu takwa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhid, amal perilaku, ketika saat jenengan mengamalkan itu apa? Mensinkronkan antara ilmu dengan amal. Ilmunya, petunjuknya, Anda jangan menghadap selain Allah. Istiqomah terus menerus. Muttaqin. Ayat ini menjelaskan Habil dengan Qabil terkait masalah korban. Qabil korbannya karena makhluk, Habil karena Allah. Makanya dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah apapun yang diterima oleh Allah itu amaliyah ibadah yang bersumber minal muttaqin. Nek orang syariat yang ndelok makhluke, ya jasad iki, akhirnya jenengan mengatakan insya Allah diterima Allah. Bahasa insya Allah itu ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau sudah bahasa hakikat, nek diterima ya mesti diterima, nek ditolak mesti ditolak. Ya niku namanya hukum kepastian. Nek cara wong kenek pasal ngono, statusnya sudah ingkrah. Saya tahunya ingkrah itu karena pernah saya menjadi tersangka, gitu. Terus disidang, berdakwah. Nek wis ingkrah, itu berarti saya sudah mendapatkan ketetapan hukum. Hukumannya 3 tahun. Nah, lumayan enak kak nyambut gawe, bendino dikei mangan, ya toh dijogo turune, ora oleh metu. Enak lu hasilnya nek kanggo wong ahli juhud, ahli kholwat itu saweneng. Jane mudah saja nek kepingin sampai niku mang, kepingin gak nyambut gawe isok mangan, ada orang lewat tabono. Engko lak mlebu penjara. Nah, gampang asini, tapi ojo rek. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertanyaan tadi, anak-anak, Bapak Ibu, terkait mengenalkan tauhid terhadap anak-anak, kita kan sudah ada petunjuk di dalam Al-Quran.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah Islam, Islam yang sempurna. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Niki. Islami jasmani juga Islami rohani. W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Wis jelas wis. Kita di dalam syariat kita diajarkan tauhid la ilaha illallah. Ismudat, nama. Kita kenalkan terkait masalah ilmu-ilmu syariah. Kalau kita bicara masalah tauhid, tauhid secara syariat itu bundi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Urusan dereng ketemu Allah, urusan buri. Iki pendidikan coro estafet atau tahapan-tahapan gitu. Masuklah ini dasar syariat, kita masuk di thariqah. La ilaha illallah. Dia. Sudah waktunya anak-anak itu kita ajarkan tauhid secara thariqah. Huwa, jalan. Lewat sholat, sholat itu jalan. Sholat itu thariqah. Nama sholat itu thariqah, jalan. Nama kerja itu thariqah, jalan. Tinggal hakikatnya tujuannya bagaimana? Berarti ki menyentuh kepada ruhaniah. Mohon maaf, mestinya itu dia, huwa itu dia, berarti Allah masih adoh. Makanya kita itu opo jari sing ngecat Lombok kono mesti nduting dukur nggih. Padahal ning Quran gak ada Allah itu nduting dukur. Keberadaannya itu dekat ngoten, korib. Itu memang kita itu masih tauhid thariqah. Gak apa-apa, proses. Kita naik ke hakikat anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jenengan akan bisa masuk ke anta kalau jenengan ini selama ini merasa dolim pada Allah. Buktinya kita nggak pernah bersyukur. Buktinya kita tidak pernah mengerti dan tahu kalau yang melayani kita semuanya pendetik iku Allah. Yang Allah dalam diri kita. Mohon maaf, tutuk nih bosok halus lho Pak ya. Bosok kasar cangkem nih. Ini bisa kecapan makanan sing ngecapke ya Allah. Itu tidak cukup berhenti di situ Allah melayani kita, sampai menelan. Kalau tidak ditelankan Allah, kita sendiri sebagai patung tidak akan pernah bisa menelan. Sampai di dalam perut lambung kita Allah memproses lagi. Cuman kita mengapa tidak sadar kalau semua itu yang melakukan Allah, karena kita belum ke anta. Siapapun jenengan kalau sudah pendidikan anta la ilaha illa anta sudah diterima, tauhid la ilaha illa anta, maka jenengan mesti merasa dolim selama ini pada Allah. Merasa dolim. Sama halnya gini loh Pak, kula niki mlebu nang warung jenengan, Bu, luwe Bu, soto, mari soto kare pecel pun, ngombene es teh macam pun glegeken. Kula mboten bayar, langsung ngeciprat. Coba jenengan sing di warung ya napa? Mesti duka jenengan, marah-marah. Ngipi apa aku iki ditemoni genderuwo? Lah ngoten ngono. Mandar gak selamat. Lah ngoten nggih. Ojo mrene maneh, mesti mangkel. Sebetulnya Allah itu seperti itu. Umpama Allah itu terus-terusan, tapi Allah masih sayang nang sampean. Makanya mengapa di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman sering kali diucapkan
difirmankan fabi ayyi ala rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Itu diulang-ulang sampai berapa kali Pak Ar-Rahman itu? Ya sampeyan hitung dhewe supaya jenengan purun buka Qur'ane lan waca. Itulah kita. Makanya dihadapkan hakikat tauhid la ilaha illa anta supaya kita merasa dolim. Niki kisahnya Nabiullah Yunus ketika menyampaikan ajaran di tengah kaum menolak. Nabi Yunus niki nggerutu ning ati. Iki ajaran bener, kaumku menolak, aku dilokno ilmu ini ilmu sihir, wis pokoke dilok-ilokno. Gak betah Nabi Yunus keluar dari kaum sambil ngerutu, ya Allah hancurkanlah kaumku yang menolak bahkan menghujat saya, ini ajaran benar terhadapmu. Lu ngene ku lho salah sian Nabi Yunus. Akhirnya apa dihukum Nabi Yunus? Ya toh? Nyebrang lautan numpak kapal kok ndelalah apa jenis kapalnya kebaan. Akhirnya nakoda bikin sayembara. Ini kebanyakan orang, kalau tidak dilongi, kalau tidak dikurangi penumpangnya, semuanya akan tenggelam. Akhirnya sepakat dilotre, sepakat semuanya penumpang. Pertama kotak jeneng Yunus ngomong, gak mungkin aku nabi kok, gak mungkin aku ditokno teko kapal tenggelam nanggone laut, gak mungkin. Mungkin ada sesuatu, baleni maneh, diulangi Pak, ngoten diulangi. Otok dibuka, Yunus. Ngoten niku sampai 3 kali. Konsekuensi dari musyawarah meja bundar sepakat Yunus harus keluar dari kapal, berarti tenggelam ke laut. Akhirnya diuntallah ikan nun. Ngoten. Ulama khilaf tentang ikan. Ada yang mengatakan ikan paus, ikan hiu, ikan nun. Wis gak usah persulayan. Sing penting iwake gede. Gitu kan ya. Di dalam perut juga ulama khilaf. Ada yang mengatakan 17 hari, 21 hari, ada yang mengatakan 41 hari. Wis gak usah gelut, sing penting suwe. Lah ngoten ta? Intine Pak iku kholwat maneh. Jenengan kudu kholwat. Mlebu nang iwak nun, maksude setelah ilmu sampean dapatkan kholwato dengan dzikir yang sudah dibimbing oleh guru-guru kita akhirat itu. Itulah cara untuk jenengan ini bisa bertemu Allah di situ. Nabi Yunus nggak kepingin keluar dari perut ikan, ndak. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya Allah yang maha suci, dia itu kula niki zalim. Mboten ning kono kula sampean tokno teko perut ikan ndak. Artinya kegelapanku inilah jadikan terang. Otomatis Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Jenengan kudu mlebu ning kono nek kepingin ilang gelape ati, tutupe ati pin ilang mlebu wonten mriku. Esakan Allah kholwat imam lho Pak. Nabi Yunus iki. Nabi Muhammad tidak terjadi. Karena apa? Karena beliau itu memaklumi yang menolak, yang menghujat, karena beliau belum mengerti. Pun niki sejarah hak dateng kula. Tahun 2000 Pak sampai 2005 ini kula sampaikan. Tapi sistem saya sistem sembunyi-sembunyi. Bahasa yang ku aturkan mboten kados sakniki. Dadi wonten ruangan khusus bahasa isyaroh. 5 tahun saya tanya jamaah paham godek Pak. Godek. Hati saya tersentuh dengan kisah saya dulu mulai tahun 76. Memang seperti itu sorone.
memahami saja tahunan, belum lagi lakune. Akhirnya hatiku ngeremet ngomong ngeten, Pak. Ya Allah, kalau seperti ini terus, kapan majunya umat? Jangankan berlaku kholwat, memahami dinut tauhid ini aja, wah susahnya setengah mati. Izinkan saya untuk menyampaikan dengan terang-terangan. Jawabannya apa? Budalo ngulon nang Mekah. Waktu itu kula dereng haji. Duwe apa sing tak gawe, Pak? Belas wong kula niki golongane wong melarat. Wong kula niku cara wong ni masyarakat iki ya wajib cara ngono berhak menerima sembako. Pada waktu itu nggih. Nggih ngapunten ingkang kathah. Delalah kuasane Allah. Ada jamaah di 5 tahun tadi ya. Salah satu jamaah itu bicara. Nggih mboten kula njaluk mboten. Iki wis disetel Gusti Allah. Gus, kula dolim nek budal haji nek jenengan dereng. Maksudmu? Kula wonten dana, tolong jenengan budal dhisik. Nyane pemborong Pak niki. Ya wis biasa toh pemborong toh. Kula ngen-ngen ambek dawuh Allah, kula nggih yo nangis, yo seneng. Campur-campur Pak. Yo nangis, yo seneng. Anugerah Allah. Akhirnya berangkatlah saya. Pada saat itu mboten ngenteni tahunan kados samangke seperti sekarang enggak. Sekarang daftar, sekarang tahun ini berangkat. Akhirnya berangkat Pak. Tapi ke sana itu saya layangan. Disuruh layangan. Jadi kula ning omah mboten beto bekal sing dibeto yang dibawa oleh calon jamaah haji itu. Isi koper niku layangan tok. Nggih. Layangan tok. Akhirnya apa? Ning Madinah yo layangan. Sing lucu Pak. Ketika di Madinah dekat maktab saya dengan Masjid Nabawi itu dekat. Paling kira-kira 300, 500 apa namanya 500 meter lah. Iku kula layangan. Lho ndelok layangan niku. Apa jenenge nyelorot ngeprik anak cara mriki. Ngeprik nang gone jerambahe kok ngarep iku apa jerambahe. Lapangan iku lho. Lapangane Masjidil Nabawi. Polisi ku melayu nguber. Mbok dikira apa ya gak ngeri ya. Wong kula biasa layangan, wong ngeprik niku carane ya apa gak tutuk nisor. Lah, dilur sret munggah maneh. Dadi tak kudo. Kula ndukur maktab. Maktabe lak dhuwur-dhuwur to Pak ya. Angine mbau wepes. Pada saat itu benangnya itu benang benang apa jenenge? Pun senar Pak, tadi kuat. Tapi nek kena tangan nggih selek. Wis. Di situ juga di Mekah juga begitu, waktu wukuf yo nggawa layangan, waktu jamarat nggawa layangan. Terus pada waktu wukuf niku wonten orang Pakistan sing bagiane sing kerja bagian masak asal. Niki pengalaman. Lah di situ dia pinjem, sudah naik ya medit pinjem, putus nyane rokokan. Nanti kena rokok, ceblok, mestine kan di depannya kan ngeleler boleh ditarik iki. Endak tahu berlayangane wonten 5 kilo. Mestine kan boleh disaut. Lah enggak, kula nggih meneng ae. Wong kudu tanggung jawab. Arek iki lho, cara kula niku anak ini lho kok gak disaut. Bolanya lho disalip, melayu disalip. Kok yo nguber layangane. Kula gak iso mikir. Bon, di dalam ketika di makom Ibrahim muncullah dawuh, nanti kamu kepalamu harus dipotong. Bayu, jikalau kau teruskan kepalamu, kamu harus siap dipenggal. Kalau teringat zaman Sayyidina Ali dengan
golongan siapa? Khawarij. Loh nek pancen seperti itu demi umat gampang memahami tentang tauhid, monggo pun ngoten tok kula, monggo. Ternyata tidak seperti secara fisik dipenggal, enggak. Memang hampir 1 tahun setelah 40 hari saya haji di rumah, 40 hari udah saya tidur hampir 1 tahun nggak bangun. Tahu tidur? Ketika tidur jenengan kan lupa aku iki muda apa ora. Lah ngono kan nggak tahu ya Pak Bu, nggak tahu di depanku itu ada apa nggak tahu. Pokoknya saya tidur hampir 1 tahun. Intinya masyarakat saya mengatakan saya gila, ngoten loh. Padahal saya tidur nggak tahu. Loh kok gila? Akhirnya saya tanya, setelah saya bangun tanya, kok mengatakan gila apa? Jenengan muda, ono orkes muda, hek panggung, boleh jadinya biduannya turun, gak menyanyi, buyar orkesnya. Ya nggak tahu, aku tidur. Begitu Pak. Oh, berarti dipenggalah kehormatan. Sing rasa rumangsa awake sing nyapo-nyapo harus dipenggal. Inilah yang kumaksud ilmu tauhid, mulai la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana nanti yang terakhir. Tempatnya di hati. Kepala munggah harus parkir dulu. Nek kepala munggah sampai pakai untuk menerima la ilaha illa anta dan ana, susah sekali. Susah. Mesti berontak. Akhirnya tahun 2006 sudah saya gelar secara terang-terangan. Wow, cecet-wet Pak. Saya ngaji di mana undangan wali mau pusing tak bahas yang jero tok pun. Wis. Cara Mojokerto goyang Pak. Goyang. Ketepaan ketua MUI-nya yang kakak saya kandung Kiai Haji Dimyati Rosid itu ngomong sama saya, Dek, jangan terlalu istilah ojo nemen-nemen loh. Beliau sebetulnya paham karena pendidikannya kecil dari Abah memang sama seperti saya. Sudah di beat pada waktu itu beliau oleh Abah sendiri, terus ditambahi sama Mbah Hisdarjo itu Pak, Mbah Ut Pakerwojo, itu yang membeat beliau. Pernah gendeng kok Dek Yohan, pitung dino mean tabian. Nggih. Nah, kalau yang beat saya Abah sendiri kali Mbah Hamid Pasuruan dulu waktu kula tasih alit niku pun. Asline jeneng kula niki jenenge Sinis Mukhlason. Kula niki nasihin. Dilih ulama 3 niku sing kanca mukholete Abah niku, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Ut Sudarjo, Mbah Ilyas Mojokerto. Abahnya Mbah Husain Ilyas niku. Akhirnya jeneng kula dilih. Jenengno anakmu iki Mukhlason. Asline nasihin. Iku kula diceritani Abah. Jadi jenenge Mukhlason ceritani seperti itu. Ya wis nganut mawon. Tentu apa Mang? Lari ketek ngeblank kan. Hah? Oke, turu tidur sampai hampir 1 tahun. Akhirnya apa? Tahun 2007 udah gerakan pun pengusiran saya dari kelahiran saya. Udah. Saya cuma diem aja. Artinya lebih baik saya mati daripada berhenti. Mati sekarang, mati besok sama saja. Allah tidak akan pernah membuat kematian hambanya kalau belum waktunya. Mohon, iman yang seperti itu tidak akan muncul di hati kita manakala kita belum masuk dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Pun niku.
Tapi kalau sudah masuk di situ udah ngalir koyok banyu. Penak, adem ngoten. Akhirnya sampai detik ini, Pak. Saya sampaikan dengan terang-terangan, baik secara langsung majelis umum ataupun tidak langsung lewat medsos. Saya melihat medsos channel saya Ponpes Jaya Baru, di situ ada semuanya. Mungkin detik ini sudah ada judul itu sampai 2000 lebih judul. Dan ini untuk apa namanya barang warisan terhadap umat yang mau. Nanti kalau saya sudah bongko, ya toh, kan bisa untuk belajar di situ sakit, atau terhadap yang lainnya sakit. Jadi tahapan-tahapan terhadap anak didik kita kenalkan la ilaha illallah dulu, huwa, lalu anta, lalu ana. Ana ini nanti akan muncul dengan sendirinya dalam diri Anda ketika saat jenengan ini sudah mengamalkan khalwat. Jadi Nabi Yunus masuk perut ikan nun, muncul sendiri ana. Akhirnya mungkin sampai mungkin paham, terdengar ajaran Sesiti Jenar, ya dah? Enggak ada Sesiti Jenar di sini, yang ada adalah Allah, aku Allah. Lah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Muhammad juga menyampaikan tauhid ini? Tolong sampai buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 78 tentang la ilaha illa anta, hakikat dan ma'rifat. Khusus yang la ilaha illa ana, tolong dibuka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Aku tidak mengutus utusan sebelum kau Muhammad. Berarti Nabi Isa dan ke atas terus termasuk Nabi Muhammad. Aku tidak akan ngutus utusanku sebelum kau Muhammad kecuali harus membawa wahyu yang inti. Wahyu inti ini untuk disampaikan terhadap umat. Apa isinya wahyu? La ilaha illa ana fa'budun, supaya umat itu olehnya menyembah betul-betul terhadap ana. Ana itu aku. Artinya nanti jenengan kalau sudah dikatakan makrifat, yang muncul dalam hati sampean akunya Allah, bukan akunya makhluk. Pesanku gak usah diomong jobo, anak Allah cukup dalam hati, ya toh? Gak usah ditokno ning jobo, sebab tatkala keluar nanti apabila berhadapan dengan golongan syariat dan thariqat, tatapan tas, akhirnya kondisi tidak kondusif. Harus tahap demi tahap. Begitu Pak nggih, pendidikan tauhid seperti itu. Nggih. Satu kali lagi. Wong wedok telu wis, saiki wong lanang tinggal setunggal. Nek mboten wonten kula lempar lho. Nek wis tiang istri lagi. Nek enggak ada berarti bonus untuk saya. Ada. Pun dipaksa mengke sing boten kebagian saged tanya pada WA saya 0856 3282 561. Kan? Nggih. Kula jenenge takon ning mik gak enak, Gus. Wis nang WA. Ngoten. Nggih, nambah malih sekedap, Gus. Nggih. Niki ketika kita menghadap kepada Allah dalam praktek keseharian, itu caranya untuk mengistiqomahkan, biar kita benar-benar ingat, sadar kalau kita ini menghadap kepada Allah, kalau kita ini Allah lah yang berperan dalam
keseharian kita. Nah, itu bagaimana caranya? Nggih. Ya, cekap semanten. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Surat Al-Insan ayat 25-26. Iku tono carane Rasulullah ketika saat beliau itu mencapai makom maksum. Bagaimana caranya hati selalu koneksi kepada Allah di setiap kahanan situasi apapun. Wadhkur Muhammad, ingato ilingo sebuten isma rabbika, dengan nama Tuhanmu. Iki bahasa syariat menyebut Allah. Terserah nyebut sampen iku di hati apa di lesan. Tapi saya ingatkan, kalau jenengan menyebut nama Allah baik di lesan jahri maupun di hati sirri, tidak jenengan sertai sirul asrar, munculnya dzikir la tauhid la ilaha illa anta, yaitu sirul asrar rasa, nggak bisa jenengan iki bertemu Allah. Lakukan Muhammad itu bukrata wa asila, pagi sampai sore. Pagiku jam berapa? Bisa diartikan pagi itu jenengan tangi turu, entah tangi sampai jam piro. Umpama jenengan jam 7, pagi munggu jenengan jam 7. Jenengan tangi ini saat durung subuh, berarti subuh iku saat durung subuh pagi buat jenengan. Intinya umumnya ini, min tulu isamsi ila ghurubi syamsi, mulai munculnya srengenge itu pagi sampai surupe srengenge, tenggelamnya matahari berarti sore. Gunakan terus hati sampean setiap napas itu berzikir. Kula kali kerja iku lah ngoten nggih, mboten wangel lah. Sik nek angel tak rokokan dhisik. Ya. Monggo nyantai mon, ngopi-ngopi dhisik, nyantai. Ngaji ngeten iki gak kenek dipaksa-paksa. Sampeyan ngaji ning syariat nang pondok maca kitab ya ora oleh ambek kiai sampean rokokan. Ngopi apa maneh mboten asal. Kalau sudah kerana tauhid bebas, Bun. Justru tak anggap wajib sampean rokokan. Nek gak rokokan iku ngelu ae sampean e. Wis wajib rokokan. Bun. Sing kula maksud dzikir eling iku ngeten. Urusan hati sampean terus ngucapno lewat napas mlebu metu Allahu Allah. Monggo, tapi kudu sampean barengi sirul asr dikire apa? Pengrasa, pengiman. Sampean harus merasakan, mengimankan, ngerasakne, sadar kalau yang berperan itu bukan jenengan, tapi urip ning awak sampean yaiku Allah Subhanahu. Wis urusan sampean iki mang awangel akeh laline, biarin, sebab semua itu ada prosesnya Pak. Yang penting sampean lakukan terus menerus sak mampu jenengan. Aku yakin kalau jenengan sudah terbiasa terus menerus, mengki nanti boten berat, boten gampang lali, mesti koneksi. Wes ini pagi sampai sore, wa minal laili, dan sebagian daripada malam, buatlah malam itu dengan panjang. Artinya apa? Malam pun jenengan buat dzikir sampai keturun pun iku carane
biar jenengan mudah koneksi jatuhnya hati imannya hanya pada Allah setiap kondisi apapun, caranya begitu pun. Ngoten mawon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan ilmu pada kesempatan malam hari ini estu menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal sampai akhir barangkali ada ucapan saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.